Perkenalkan, nama saya Hinsa Sinaga dari kelas 12 IPA 2 ingin membawakan materi tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori kosmozoa. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan yang ada di bumi berasal dari satu sumber lain di jagat raya. Awal kehidupan ini berbentuk spora dan diduga mencapai bumi secara tidak sengaja dari planet. Konsep ini disebut dengan panspermia. Pendapat tentang unsur-unsur kehidupan dan senada dengan teori kosmozoa adalah dari Julian Huxley. Beliau mengemukakan bahwa kehidupan mungkin dibawa dari bumi dari suatu tempat dalam alam semesta, yaitu dari bagian dalam meteorit Julian Huxley. Yang kedua, teori epigenesis. Teori epigenesis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teori epigenesis klasik. Tokoh paham ini adalah ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Paham ini diperkuat oleh Anthony van den Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda pada abad ke-18 yang berhasil membuat mikroskop dan melihat zat renik dalam air bekas rendaman jerami. Hasil penemuan tersebut memperkuat teori generation spontanea, atau makhluk hidup berasal dari benda mati, atau jasad renik berasal dari air bekas rendaman jerami. Yang kedua, teori epigenesis modern. Alexander Oparin mengungkapkan bahwa kondisi bumi primitif sangat mendukung reaksi kimia untuk sintetis bahan organik kompleks, dan makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi molekul anorganik. Alexander Oparin mengungkapkan di dalam atmosfer primitif bumi akan timbul reaksi-reaksi yang menghasilkan senyawa organik dengan energi reaksi dan radiasi sinar ultraviolet. Senyawa organisme tersebut merupakan subpurba, tempat kehidupan dapat muncul. Senyawa organik akhirnya akan membentuk timbunan gumpalan atau quasarpat. Timbunan gumpalan atau quasarpat yang kaya akan bahan-bahan organik membentuk timbunan jajaran molekul lipid sepanjang pembatasan quasarpat dengan media luar yang dianggap sebagai selaput sel primitif yang memberikan stabilitas pada quasarpat. Meskipun begitu, Oparin tetap berpendapat amat sulit untuk nantinya quasarpat yang sudah terbungkus dengan selaput sel primitif tadi akan dapat menghasilkan organisme heteromorfik yang dapat mereplikasikan dirinya dan mengambil nutrisi dari subpurba yang kaya akan bahan-bahan organik dan menjelaskan mekanisme transformasi dari molekul-molekul protein sebagai benda tak hidup ke benda hidup. Yang ketiga, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah suatu teori yang mengukuhkan bahwa asal kehidupan suatu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Semboyan teori biogenesis adalah omnivivum ex ovo, atau makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omnivivum ex vivo, yang artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada. Teori ini berkebalikan dengan abiogenesis. Teori ini menerapkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori ini dimukakan oleh tiga tokoh, yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Berikut percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi pada tahun 1626 sampai tahun 1697. Tujuan: untuk membuktikan bahwa belatung yang tumbuh dari daging adalah karena induk lalat yang bertelur menghasilkan belatung di atas daging. Percobaan: digunakan tiga kelompok toples A, B, dan C. Toples A diisi sepotong daging lalu ditutup rapat. Toples B diisi daging dan ditutup kain kasa. Sedangkan toples C dibiarkan terbuka dengan daging di dalamnya. Hasil: toples A tidak tumbuh belatung. Toples B, lalat hinggap di atas kasa dan ada sedikit tumpukan di atas daging. Toples C, lalat hinggap di atas daging dan banyak belatung tumbuh di daging. Kesimpulan: belatung hanya tumbuh dari daging yang disinggahi lalat untuk bertelur. Yang kedua, percobaan Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799. Tujuan: untuk membuktikan bahwa kuman tidak tumbuh dari kaldu, daging steril. Percobaan: digunakan dua kelompok labu. Kelompok pertama berisi kaldu daging yang dipanaskan dan dibiarkan terbuka. Sedangkan kelompok dua dipanaskan dan ditutup rapat. Hasil:
Kelompok pertama, kaldu berubah keruh dan menandakan ada kuman. Sedangkan kelompok 2 tampak jernih. Kesimpulan, kaldu keruh karena tidak steril, yang disebabkan oleh pertumbuhan kuman yang terbawa oleh udara. Yang ketiga, percobaan dari Louis Pasteur. Tujuan dari percobaan Pasteur ini adalah untuk menguji serta memperbaiki percobaan dari Redi dan Spallanzani. Percobaan Pasteur menggunakan labu berleher seperti angsa dalam percobaannya. Labu berleher seperti angsa ini diisi dengan air kaldu. Fungsi dari labu berleher angsa ini adalah agar hubungan antara labu dan udara masih ada. Artinya, masih terdapat oksigen. Labu ini dipanaskan untuk mensterilkan air kaldu dari mikroorganisme. Setelah dipanaskan, labu kemudian didinginkan dan disimpan. Hasil: setelah beberapa hari, ternyata air kaldu dalam labu berleher angsa tetap jernih. Namun, di bagian lehernya banyak terdapat debu dan partikel-partikel. Sedangkan dari labu lainnya yang tidak berleher angsa, air kaldunya mengandung mikroorganisme. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaannya, Louis Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada dalam air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, melainkan dari mikroorganisme yang ada di udara. Eksperimen Pasteur ini pun mematahkan teori abigenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, yang artinya semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.